Keluarga BY yang melayani di minggu ini ya. Kita minggu ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau waktu itu kita pelayanan pas hari Minggu, tapi waktu itu kita merayakan apa? Waktu itu kita merayakan Paskah. Nah, di bulan Mei ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setelah mati 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sekarang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah Roki pagi hari ini. Kita sama-sama mau memuliakan Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan ya. Yuk, kita sama-sama mau menyanyikan bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan, dan semuanya kita berikan lagi kepada Tuhan. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, bab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Nah, adik-adik yang di rumah, segala jalan Tuhan itu gak pernah kita mengerti, gak pernah kita pahami, gak terselidiki. Tapi semua yang Tuhan baik untuk kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan, semuanya Tuhan berikan buat kita, itu pasti yang terbaik. Jadi dalam lagu ini dikatakan segala sesuatu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan, dan semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita oleh Dia. Dan apa yang kita lakukan seharusnya semuanya untuk Tuhan. Ya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Yuk. Kita sama-sama katakan, oh alangkah indahnya. Oh alangkah dalam kekayaan dan pengetahuan Allah, sungguh tak
kasih. Kami percaya segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kamu lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hikmat-Mu, pengetahuan-Mu sangat tidak terselami bagi kehidupan kami. Tapi kami percaya apa yang Tuhan buat bagi kami, itu yang terbaik buat kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga, sudah Tuhan menyiapkan tempat bagi kami. Tuhan, kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita sama-sama menggerakkan badan kita. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Yuk, bangkit berdiri yang di rumah, kita sama-sama nari ya, pakai gerakan ya. Ya. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita sama-sama mau menari buat Tuhan. Kalau yang ada kakaknya atau adiknya, kita berdirinya samping-sampingan gini sambil pegangan tangan ya. Kita mau bersemangat bagi Tuhan. Ayo kakak, mulai lagi yuk. Worship
setiap talenta yang kita punya. Misalnya bisa menyanyi, menari, bisa bermain musik, atau bisa baca puisi, atau apa saja kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus memuji, menyembah Tuhan melalui kehidupan kita. Nah adik-adik, kalau Val mau senderan, itu senderannya harusnya yang kuat atau yang gampang dulu? Yang kuat. Kalau di? Kuat. Kenapa harus senderannya yang kuat? Supaya nggak jatuh. Nah benar. Adik-adik, kita harus senderan sama sesuatu yang kuat, yang kokoh. Karena kalau nggak kuat, kita bisa jatuh. Nah, siapa tempat kita bersandar? Yang kuat, yang nggak gampang jatuh, yang nggak gampang goyah. Siapa? Kita harus bersandar sama siapa? Yang keras dong. Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita mau bilang, kita nyender di sisinya Tuhan. Sini dekat. Nyender neng sisi resopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisi resopo, nyender neng Gusti Yesus. Sekali lagi dari awal. Nyender neng sisi resopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisi resopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 neng Gusti Yesus, nyender 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 neng Gusti Yesus. Dari awal lagi Kak. Nyender neng sisi resopo. Yang keras dong. Nyender neng sisi resopo. Nyender 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 neng Gusti Yesus, nyender 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 neng Gusti Yesus. Nah adik-adik harus diingat banget, kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita lagi sedih, kita punya beban yang berat, kita harus bersandarnya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber penghiburan kita. Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Dia sudah mati, tapi dia bangkit. Dan sekarang dia naik ke sorga. Dia duduk di tahtanya di surga. Tuhan Yesus sedang menanti kita. Suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Makanya persiapkan diri kita supaya kita bisa jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, duduk yang manis, dan kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom adik-adik Rocky. Apa kabar kalian semua? Luar biasa? Luar biasa. Wah, adik-adik, minggu lalu atau hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Ada yang tahu nggak? Benar sekali. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa itu peristiwa itu? Peristiwa yang salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Gimana kelanjutan kisahnya? Kita akan menonton video ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu adik-adik. Oke? Semua lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kami duduk dengan tenang dan bisa mendengarkan dengan tekun Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik,
tonton ya video berikut ini tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Silakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah adik-adik, bagaimana tadi videonya tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Adik-adik, luar biasa bukan? Ternyata setelah kematian Tuhan Yesus itu ada kemudian kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kan kepada murid-murid dan juga banyak orang. Oke? Nah, setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Adik-adik, pernah nggak? Coba kamu mau tanya dulu, gimana ya perasaan murid-muridnya ketika tahu Tuhannya tuh mau pergi lagi? Padahal sudah senang nih mereka. Tuhan Yesus bangkit, hore, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bangkit. Dia tidak mati terus, dia bangkit lagi. Tapi ternyata Tuhan Yesusnya harus kembali ke rumah Bapa. Sedih nggak? Ya sedih dong. Coba kalau tanya, adik-adik kalau punya teman di rumah, atau teman bermain, atau teman di sekolah, sudah belajarnya sama-sama, sering makan bareng, sering pergi main bareng, atau belajar bikin PR-nya bareng, terus tiba-tiba harus pergi keluar kota karena pindah. Sedih nggak? Sedih dong. Sama juga dengan murid-muridnya, Dek. Yaitu mereka juga ikut sedih. Tetapi Tuhan bilang jangan sedih. Karena Tuhan berjanji ada dua hal yang kalau baca di dalam Yohanes pasal 14. Yuk kita baca sama-sama ya. Buka Alkitabnya kalian. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu naik ke surga, kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu satu saat nanti dia akan kembali seperti video yang tadi ya. Ada dua malaikat itu, masih ingat? Ya, dua malaikat berkata bahwa Yesus yang kamu lihat saat ini terangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama, betul? Iya, Tuhan Yesus pasti datang kembali untuk menjemput kita kemana? Ke surga dan membawa kita ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sukacita nggak? Sukacita dong. Iya, haleluya. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan Yesus kembali ke sana? Nah, adik-adik, Tuhan itu luar biasa loh. Tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri begitu saja. Tidak dibiarkan seperti kata peribahasa ayam kehilangan induknya. Tapi Tuhan ke sana ada di dalam Yohanes juga pasal 14 yang tadi kita baca, tetapi yang ini di ayat 16. Kita lihat lagi ya sama-sama ya adik-adik. Nah, ayat 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, ayat 17. Wah, kalau begitu adik-adik tidak usah sedih. Murid-muridnya juga tidak bersedih, justru mereka sangat bersukacita menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ada yang mungkin bertanya ya, apa sih Kak Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menyertai kita saat ini. Nah adik-adik, ketika adik-adik menerima Tuhan Yesus secara pribadi, Roh Kudus itu masuk ke dalam hati adik-adik dan juga menolong adik-adik untuk berlaku yang tetap setia menurut firman Tuhan. Contohnya kalau kasih nih, misalnya adik-adik lihat tuh ada coklat di meja, tapi nggak tahu itu punya siapa. Terus aku pengen makan coklat, kayaknya kok enak banget coklatnya ya. Tapi ada suara, jangan, itu bukan punyamu, jangan dimakan. Nah itulah suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Nah kemudian tadi sudah yang pertama ya, yaitu dia menyediakan tempat kepada kita. Yang kedua, Tuhan mengirimkan kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi kita nggak usah sedih, kita
Kamu gak usah susah adik-adik, karena ada Roh Kudus Tuhan yang sudah bersama dengan kita secara fisik, tetapi ada rohnya di dalam hati kita. Coba sepator tangan di hati, lalu bilang sama-sama Kak Nova, ada Roh Kudus di hatiku. Ulang lagi, ada Roh Kudus di hatiku. Wah, adik-adik luar biasa. Oke adik-adik, hari ini ceritanya sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat-saat yang pada waktu-waktu yang akan datang ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah menonton video dan kami sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami tidak sedih, tapi kami juga mau tetap sabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati setiap adik-adik yang mendengarkan. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, kalian udah dengar ceritanya belum? Nah sekarang kita persembahan ya. Memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami ini. Kiranya Kau memberkati persembahan kami, anak-anak Koki. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Kita tadi sudah menyanyi, kita tadi sudah menyembah Tuhan, kita juga tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan banyak hal hari ini. Adik-adik diberkati Tuhan? Diberkati gak Pak? Diberkati. Nah, kita akan menutup ibadah Rocky pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih buat hal-hal yang kami dapatkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan Yesus memberkati kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa. Ibadah Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.